Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengolahan data close range fotogrametri objek Lawang Sewu berupa LOD3. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Bena Hoirunisa Anaskarteci. Saya biasa Atwa Kumoro. Saya Orbito Kausaragen. Saya Rofi Alfian Giba Putra. Latar belakang dari pemodelan ini adalah menggunakan metode close range photogrammetry. Teknik yang memanfaatkan serangkaian foto objek dari jarak dekat untuk merekonstruksi bentuk geometris dan tekstur permukaan secara digital. Metode ini mengandalkan prinsip triangulasi dengan menganalisis pergeseran titik-titik pada gambar yang diambil dari sudut berbeda. Kemudian menggunakan algoritma Structure from Motion atau SFM dan Multi-View Stereo atau MVS untuk menghasilkan data 3D yang akurat. CRP banyak diaplikasikan dalam bidang arkeologi, arsitektur, forensik, dan industri karena kemampuan menangkap detail kompleks dan biaya relatif rendah dibandingkan pemindaian laser. Perkembangan kamera digital resolusi tinggi dan perangkat lunak pemrosesan citra seperti Agisoft Metashape atau Reality Capture semakin meningkatkan efisiensi dan kualitas rekonstruksinya. Tujuan dari pemodelan 3D ini adalah untuk merekonstruksi bangunan Lawang Sewu secara digital. Diagramalir. Pertama, kita membagi menjadi beberapa cang, yaitu cang pertama yang berisi 53 foto, cang kedua berisi 58 foto, dan cang ketiga berisi 23 foto. Lalu kita melakukan proses align pada ketiga cang tersebut. Dilanjut proses dense float, proses mesh, proses tekstur, style mode. Kita melakukan model pada ketiga cang tersebut. Lalu dibuka di Cloud Compare dan kita lakukan merging model pada ketiga cang tersebut akan menjadi satu. Berikut adalah hasil dari proses yang kami lakukan. Align terdapat 3 model, yaitu cang 1, cang 2, dan cang 3. Lalu dilanjut dense float juga menjadi 3 model cang, yaitu cang 1, cang 2, dan cang 3. Berikut adalah hasil mesh pada ketiga cang tersebut dan hasil tekstur pada ketiga cang tersebut. Berikut adalah hasil type model pada ketiga cang tersebut dan hasil ekspor data yang dibuka di Cloud Compare. Berikut adalah hasil dari merge ketiga cang tersebut di Cloud Compare. Untuk dimensi yang pertama, kita membagi menjadi 3 sampel, yaitu sampel pertama diukur menggunakan fitur pada Cloud Compare dihasilkan panjang sebesar 56,64 meter. Lalu untuk sampel kedua dihasilkan panjang 33,26 meter. Lalu untuk pembanding dilakukan pengukuran pada Google Earth, didapatkan hasil 69,75, dan pada sampel kedua dihasilkan panjang 45,35 meter. Untuk hasil yang diberikan yaitu selisih pada sampel pertama yaitu 13,10, lalu 13,1, lalu selisih kedua dihasilkan sebesar 12,8 meter. Untuk alasan karena selisihnya cukup besar, hal ini disebut karena memang foto tidak dilakukan referencing dari awal pengolahan, sehingga
dimensi yang diberikan terlampau acak karena memang data yang diberikan tidak berupa data referensi, karena referensi yang dilakukan secara manual dan tidak memiliki panjang asli, sehingga mungkin untuk dimensi terlampau jelek, bisa dikatakan jelek karena memang gapnya terlalu besar. Lalu selanjutnya untuk kendala. Nah, untuk kendala yang pertama yaitu foto tidak dapat diolah secara sekaligus. Hal ini terjadi karena jika dilakukan pemodelan secara sekaligus, pengolahan secara sekaligus, hasil yang diberikan akan acak pertumbukan dengan karena ya pertumbukan dan terlampau jelek karena memang orientasi antar foto terdapatnya perbedaan orientasi foto. Lalu untuk kendala kedua perlunya referencing antara model. Permodelan tersebut dibagi menjadi 3 sehingga untuk menggabungkannya perlu dilakukan penambahan referensi karena memang referensi yang diperlukan banyak untuk menggabungkannya. Lalu untuk kendala 3, waktu yang cenderung lebih lama saat pemrosesan karena pengolahan data tersebut dilakukan dibagi menjadi 3 dan semuanya dilakukan dengan satu komputer dan sama dengan proses yang sama sehingga mungkin cenderung lama. Lalu untuk proses kendala yang ketiga yaitu terdapat bagian yang berlubang. Lubang tersebut dikarenakan karena jumlah foto dan tingkat overlap yang tidak memadai sehingga pada bagian tersebut dance code-nya kurang. Berikut adalah beberapa solusi yang kami lakukan. Untuk solusi yang pertama, yakni pengolahan data dibagi dalam beberapa chunk. Pengolahan foto berdasarkan pada jarak pemotretan saat akuisisi datanya. Pada Avisoft bisa ditambahkan beberapa chunk untuk mengolah beberapa foto dalam proyek yang sama. Lalu untuk solusi yang kedua, yakni memperbanyak titik-titik referencing secara berkala. Jadi kami cek sedikit demi sedikit apakah modelnya sudah termerging dengan baik. Itu bisa dilihat dari salah satu OBJ itu warnanya hijau. Ketika dia sudah termerging dengan baik, maka harusnya antara OBJ yang putih dan hijau itu menyatu seperti itu. Lalu untuk solusi yang ketiga, terdapat bagian yang berlubang untuk menghasilkan model 3D yang optimal dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah foto yang overlap sebesar 60 hingga 80% dan pengambilan gambar yang sistematis dari berbagai sudut. Penggunaan marker referensi dapat mempermudah proses alignment, sementara pembagian data ke dalam chunk mempercepat pengolahan. Jika ditemukan ketidaksempurnaan pada model, dapat dilakukan perbaikan manual dengan mengambil foto tambahan khusus area yang bermasalah atau menggunakan tools perbaikan mesh. Di sini bisa di Mesh Lab, seperti itu. Untuk kesimpulan dari praktikum kali ini, permodelan 3D dengan metode close range photogrammetry atau CRP efektif untuk merekonstruksi objek secara digital, namun menghadapi beberapa kendala teknis. Kendala utama meliputi pengolahan foto yang tidak bisa sekaligus, kurangnya titik referensi antar model, waktu proses yang lama, serta overlap foto yang tidak mencukupi sehingga menyebabkan ketidaksempurnaan model. Solusi yang diterapkan adalah membagi data foto menjadi beberapa chunk, menambah titik referensi untuk mempermudah penggabungan model, dan memastikan overlap foto sebesar 60-80% agar lebih akurat. Proses dilakukan secara bertahap, mulai dari align, dense cloud, mesh, hingga tekstur. Lalu model dari tiap chunk digabungkan. Terdapat perbedaan dimensi antara model dan ukuran real akibat tidak dilakukannya georeferencing, sehingga model tidak memiliki skala pasti. Dalam analisis dimensi ditemukan adanya perbedaan ukuran antara model hasil pengolahan dan pengukuran dari Google Earth dengan selisih mencapai lebih dari 13 meter. Ketidaksesuaian ini terjadi karena model tidak dilakukan georeferencing sebelum diekspor, sehingga skala dimensi tidak terdefinisi secara akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disematkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi